Belvie Craft dan batik dari limbah jadi jutaan rupiah. Sampah dan limbah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan jika tidak dibarengi dengan upaya memanfaatkan dengan pengolahan kembali menjadi benda yang bermanfaat. Dan hal ini juga yang dilakukan oleh Ibu Evi, pemilik dari Belvie Craft dan Batik yang berada di Jalan Sadewa, RT 04 RW 02, Koroyo, Panggung Royom, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Terdaftar sejak 2015 di Haki, Belvie fokus pada pengolahan batik tulis dan seni kerajinan tangan termasuk mengolah limbah dari barang sekitar. Ibu Evi menjelaskan bahwa kisah berdirinya Belvie berawal dari hobi melihat banyak limbah di sekitar yang dirasa bisa didaur ulang daripada dibuang. Hasil mengolah limbah pun awalnya dipakai sendiri dan itu jadi langkah awal untuk promosi. Lambat laun ada yang tertarik dan mulai menerima pesanan. Belvie pun memberikan jasa mentoring untuk daerah Pati dan sekitarnya. Memproduksi sekitar 10 item produk daur ulang limbah. Produk dari Belvie diantaranya adalah tas dan dompet. Dan yang memiliki angka penjualan tertinggi adalah produk tempat pensil yang dikirim hingga ke Wonogiri. Sementara itu, untuk penjualan per bulan di Belvie mencapai rata-rata 5 piece batik tulis custom, di mana Belvie akan mengerjakan batik dengan desain sesuai pesanan konsumen. Waktu pengerjaan batik tulis custom sendiri minimal 2 minggu dengan full cantingan. Dan penjualan produk daur ulang limbah bisa di angka rata-rata 50 piece dan dikirim tidak hanya di sekitar Kabupaten Pati, tapi sudah menembus keluar Jawa, bahkan sudah ada yang membawanya ke luar negeri sebagai oleh-oleh. Perkenalkan, nama saya Bu Evi. Saya owner batik dan craft Belvie. Belvie itu berdiri sejak tahun 2015. Dulunya Lavi 5758. Karena sesuatu hal, akhirnya untuk pengajuan HKI kita ganti Belvie. Bergerak di bidang craft dan batik itu craftnya dari limbah daur ulang, dari bungkus plastik, resek, kertas. Kita memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Kalau batik tulis tuh memang asli tulis, jadi tidak pakai cap, kita pakai canting ya. Awalnya saya hobi mengumpulkan barang-barang bekas karena apa? Saya tertarik sekali, daripada dibuang, saya manfaatkan untuk bikin kerajinan. Dulunya hanya untuk dipakai sendiri, dipakai untuk anak-anak saya, karena istilahnya kayak promosi, kita dipakai sendiri, ada yang suka, mereka pada pesen, akhirnya kita tekuni. Belvie di sini kita lokasinya di Desa Panggung Royom, tempat tinggalnya di RT 4 RW 2 Jalan Sadewa ya. Jadi kalau ada yang berminat untuk belajar atau pesan ya, bisa ke lokasi langsung, di Google Maps juga ada. Belvie sendiri itu bergeraknya di craft kan sama batik. Jadi saya memberikan jasa mentoring, pelatihan di berbagai daerah, tidak hanya di sekitar Pati aja, tapi bisa ke luar daerah. Alhamdulillah kita juga produk-produk daur ulangnya sudah ke luar Jawa. Walaupun kalau yang di luar negeri juga ada, cuman kan kita nggak ekspor ya, karena kita dibeli langsung secara langsung sama customer yang dibawa langsung ke New Zealand. Terus kalau item ada tempat pensil, tas, dompet, koin, itu ada sekitar 10 item lah yang sering laku di pasaran ya. Tapi dari 10 item itu ada beberapa yang sering laku tempat pensilnya sampai ke Wonogiri. Untuk penjualan Belvie produknya ya, kita rata-rata tiap bulan untuk batik ada sekitar 5 piece ya, karena batik tulis
dan by customer itu by order, permintaan sesuai motif. Jadi kebanyakan mereka meminta sesuai pesanan mereka motif-motif tersendiri. Jadi pengerjaannya juga khusus. Biasa pengerjaan satu kain itu minimal 2 minggu karena full cantingan. Dan ada beberapa produk kerajinan daur ulang, sekitar ya ada 50 atau 40 piece gitu. Harapan saya sebagai owner Belvi yaitu terutama pengrajin batik tulis ya, kita kan masih melestarikan budaya warisan karena batik tulis. Tidak-tidaknya batik tulis itu tidak tergerus arusnya zaman sekarang, kan banyak yang istilahnya instan ya, minta yang cepat, harga murah tapi bagus. Tapi kalau dari pengrajin sendiri kayak seperti saya, inginnya ya batik tulis itu masih laku di pasaran dengan baik, tidak bersaing pun dengan yang bagus lah, tidak saling menjatuhkan ya. Jadi batik tulis itu masih terjangkau di masyarakat ya. Tidak, aslinya kalau kita tahu proses pengerjaan batik tulis itu sendiri, mereka akan sadar. Jadi tidak harus murah bagus, tapi kan karena kalau kita melihat dari proses pengerjaannya, jadi mereka akan menghargai para pengrajin-pengrajin batik tulis itu sendiri. Jangan membandingkan dengan produk pabrikan. Jadi seperti itu ya harapan kita sebagai pengrajin batik tulis. Dan untuk supportnya, terima kasih banget sama Dinpor Rapar ya. Semoga kita para pengrajin batik khususnya di Kabupaten Pati bisa berjalan lancar dan produk-produk mereka bisa ke luar negeri. Belvi berharap batik tulis warisan budaya ini tidak tergerus dengan perkembangan arus zaman, apalagi semakin banyaknya batik instan yang lebih mudah dan murah bisa didapatkan. Batik tulis kedepannya semoga mampu bersaing dan tidak saling menjatuhkan. Belvi Craft dan Batik meyakini kecintaan dan penghargaan konsumen setiap batik akan muncul jika mengetahui bagaimana panjangnya proses yang harus dilewati untuk menciptakan karya batik tulis. Dan untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinpor Rapar Kabupaten Pati, semoga semakin mengapresiasi para pengrajin batik tulis dan produk batik tulis asli Pati bisa menembus pasar internasional.